kita mau ada ujian atau misalnya kita harus mempresentasikan pekerjaan kita di depan banyak klien. Jadi agar kita bisa merasa percaya diri, oh saya bisa, saya pasti bisa melakukannya. Nah itu kita bisa melakukan yang namanya self hypnosis kepada diri kita sendiri. Kita menumbuhkan rasa percaya diri itu ke diri kita sendiri bahwa aku tuh bisa. I trust myself. Jadi aku bisa, aku percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Selamat datang kembali di channel Dewi Umbarsari. Dan pada video kali ini saya akan memberikan tips bagi sahabat semua cara untuk melakukan self hypnosis. Jadi untuk sahabat pintar, silahkan simak video ini sampai habis. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk tekan like dan juga subscribe-nya terlebih dahulu. Oke, jadi self hypnosis itu artinya adalah menghipnotis diri sendiri atau suatu proses sederhana untuk memasukkan ataupun juga mengarahkan diri kita berada dalam kondisi yang rileks, tenang, fokus agar dapat mencapai hasil atau tujuan tertentu. Seperti misalnya untuk mengurangi stres atau kepanikan, terus juga untuk mengurangi berat badan atau membantu seseorang untuk melakukan diet. Terus juga untuk seseorang yang merokok itu dapat membantu untuk berhenti merokok, menumbuhkan rasa percaya diri dan lain sebagainya. Hipnotis diri atau self hypnosis itu juga dapat dikategorikan sebagai meditasi. Karena baik meditasi maupun self hypnosis itu sama-sama menempatkan diri dan juga pikiran kita dalam kondisi yang rileks, tenang, dan juga terfokus. Self hypnosis ini mempunyai tujuan khusus, yaitu menanamkan niat positif pada alam bawah sadar kita. Hipnosis atau self hypnosis memang tidak ada perbedaannya, tapi untuk hipnosis yang biasa, subjek yang melakukan itu adalah orang lain dan kita menjadi objeknya. Sedangkan untuk self hypnosis, kita memposisikan diri kita sendiri yaitu sebagai subjek sekaligus sebagai objeknya. Untuk melakukan self hypnosis itu juga tergolong cukup mudah. Kita cukup mengistirahatkan pikiran kita, menenangkan diri kita, serta berusaha untuk mencapai kondisi yang rileks dan membuka pikiran kita untuk menerima konsep-konsep serta pemahaman yang baru. Kita berusaha untuk berkomunikasi dengan alam bawah sadar kita. Kita berusaha untuk berkomunikasi secara terus-menerus dan mengulangi apa yang menjadi keinginan kita saat ini. Setelah kita berhasil fokus, kita melakukan sugesti-sugesti itu atau memberikan sugesti-sugesti itu kepada pikiran bawah sadar kita agar kita bisa melakukan apa yang kita inginkan tersebut. Self hypnosis itu bisa dilakukan dengan cara memberikan sugesti yang diinginkan, memberikan afirmasi-afirmasi positif yang diinginkan, serta ditanamkan langsung pada pikiran kita. Sehingga sugesti tersebut langsung berpengaruh pada sikap dan juga tindakan kita sehari-hari secara otomatis dan tanpa kita sadari.
karena kita memasukkannya langsung ke alam bawah sadar kita. Misalnya, saat menghipnotis diri sendiri atau melakukan self hipnosis, kita menanamkan sugesti untuk tetap tenang saat menghadapi orang lain. Setiap hari kita tanamkan sugesti tersebut sehingga lama-kelamaan alam bawah sadar kita akan bertindak sesuai dengan sugesti yang kita tanamkan pada alam bawah sadar kita tadi. Tubuh kita juga secara otomatis akan bertindak demikian karena hal itu telah menjadi konsep dasar dan bukan paksaan atau suatu yang harus dilakukan, melainkan itu sudah menjadi kebiasaan kita atau itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita. Oke, sekarang saya akan membagikan tips bagi sahabat bagaimana caranya melakukan self hypnosis yang dapat sahabat terapkan setiap harinya di rumah sendiri. Karena self hypnosis ini bersifat sugestif dan juga visualisasi, maka sahabat dapat melakukannya atau mempraktekannya dengan rileks, boleh sambil duduk bersandar ataupun juga duduk bersila, atau misalnya yang tidak bisa sambil duduk bisa sambil tidur berbaring. Jika self hypnosis ini akan dilakukan menjelang tidur, caranya yaitu ketika sahabat sudah bersiap untuk tidur, sudah berbaring di tempat tidur, kemudian sahabat bisa melakukan relaksasi pikiran dan juga tubuh. Cara melakukannya yaitu yang pertama, tarik nafas yang dalam pelan-pelan, kemudian hembuskan juga pelan-pelan melalui mulut. Rasakan setiap tarikan serta hembusan nafas yang Anda lakukan tersebut membuat sahabat semakin rileks. Lakukan hal tersebut atau olah nafas tersebut sekitar 5-10 kali atau bisa lebih sambil memejamkan mata sampai sahabat menemukan yang namanya titik keadaan di mana sahabat merasa sangat nyaman dan juga rileks. Selanjutnya, ketika sudah menemukan dan merasakan titik rileks dan nyaman tersebut, sahabat dapat tetap mengatur pernafasan tersebut secara terus-menerus. Nikmati keluar masuknya nafas sampai sahabat menemukan suatu keadaan yang sangat hening. Hening di sini maksudnya adalah hening yang sangat damai, hening yang sangat nikmat dan juga kosong, yang bisa membuat sahabat itu merasa nyaman dan juga membuat sahabat sangat tenang. Setelah merasakan keheningan tadi, sahabat dapat melakukan self hypnosis, yaitu dengan cara visualisasi. Jadi sahabat dapat memvisualisasikan atau membayangkan hidup yang diinginkan, atau misalnya sahabat ingin merubah pribadi yang seperti apa. Bayangkan di pikiran sahabat, bayangkan saja misalnya besok ketika bangun tidur, saya bangun tidur dengan perasaan yang segar, bersemangat, perasaan yang begitu bahagia, dengan perasaan yang positif bahwa hari ini akan berjalan lancar. Saya bisa melakukan pekerjaan ini dengan mudah. Apapun pekerjaan itu, saya akan menyelesaikannya dengan mudah. I trust myself. Saya bisa, karena yang saya butuhkan hanyalah diri saya sendiri. Bayangkan saja secara detail, mulai sahabat dari bangun tidur, lalu sahabat mencuci muka, berwudu, sholat bagi yang muslim, mandi, setelah itu bersiap untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan bagi yang berangkat ke kantor atau misalnya yang masih belajar, masih kuliah, bayangkan juga bahwa semua pekerjaan dan tugas-tugas yang sahabat kerjakan akan selesai dengan lancar. Misalnya,
ada sahabat yang akan melaksanakan ujian proposal atau sidang skripsi. Bayangkan ujian itu akan berlangsung menyenangkan. Setiap pertanyaan yang diberikan oleh Dewan Penguji itu bisa sahabat jawab dengan mudah. Kemudian saat setelah selesai bekerja atau misalnya selesai kuliah, bayangkan juga sahabat dapat berkumpul dengan teman-temannya atau mungkin langsung pulang untuk bertemu dan juga berkumpul dengan keluarga tercinta. Nah, bayangkan semuanya itu secara detail. Jadi kuncinya itu adalah resapi. Rasakan bahwa apa yang sahabat pikirkan itu akan menjadi nyata, akan terjadi, dan timbulkan perasaan itu di dada. Rasakan misalnya perasaan senang, bahagia, itu rasakan serta sebarkan ke seluruh tubuh. Karena self hipnosis ini bersifat sugestif dengan visualisasi, maka sahabat dapat melakukannya berulang-ulang kali. Untuk banyaknya pengulangan ini, itu tergantung dari diri kita. Karena kita tidak tahu seberapa dalam program yang sudah terbentuk di dalam diri kita masing-masing. Jika masalahnya cukup kompleks seperti trauma, fobia, atau luka batin yang lebih mendalam, sahabat dapat menggunakan yang namanya hipnoterapi. Karena dengan cara hipnoterapi ini, sahabat dapat mengobati atau merekonstruksi program luka-luka yang sudah terbentuk di pikiran bawah sadar secara langsung. Ketika program ini sudah direkonstruksi, sudah direprogram di pikiran bawah sadar, maka otomatis permasalahan saat ini atau permasalahan kita saat ini pun itu bisa selesai dengan optimal. Oke, itu saja informasi yang dapat saya berikan. Silahkan dicoba teknik self hypnosis ini. Semoga dapat membantu dalam menghilangkan beban atau masalah yang mengganggu sahabat saat ini. Semoga bermanfaat, dan bagi sahabat sekalian, semoga tetap diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam musibah serta mara bahaya. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya, siapa tahu masih ada orang lain di luaran sana yang membutuhkan informasi ini. Bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya supaya sahabat tidak ketinggalan sharing informasi dari channel ini. Untuk semua sahabat pintar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.